Selamat pagi, calon orang sukses. Hari ini kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mari kita mencoba untuk mengambil sudut pandang yang lebih dalam tentang masalah-masalah di sekitar kita, agar kita bisa menyelesaikan dari akarnya dan menjadi lebih stoik dalam menyikapinya. Kita akan mencoba untuk mencari kebenaran dari sebuah permasalahan yang terlihat rumit bagi sebagian dari kita. Kita adalah bagian dari suatu komunitas, dimanapun kita berada. Dalam komunitas, kita menemukan banyak insan-insan yang berwatak saling melengkapi. Anda pun mempunyai watak sendiri yang melengkapi satu sama lain. Ketika kecocokan sudah ditemukan, seiring berjalannya waktu, akan terbentuk suatu hubungan pertemanan. Dan seiring berjalannya waktu lagi, akan ada pertemanan yang runtuh dan ada pertemanan yang masih utuh. Keutuhan itu merupakan tanda bahwa pertemanan Anda dengan orang tersebut adalah spesial. Namun, apa yang terjadi apabila suatu masalah merusak hubungan yang utuh tersebut? Kita menjadi kebingungan sendiri. Di satu sisi, kita merasa kehilangan oleh sebuah sosok yang senantiasa mengisi hidup kita selama ini. Tapi di sisi lain, kita merasakan bahwa ada suatu kekuatan yang membuat Anda merasa kalau hubungan ini sulit untuk dilanjutkan lebih jauh. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar diri kita. Begitu prinsip stoikismenya. Namun, kita yang naif menganggap bahwa mempertahankan sebuah hubungan yang mulai retak adalah sebuah ide yang bagus. Jadi, apa yang harus dilakukan apabila hubungan dekat kita dengan seseorang rusak akibat suatu masalah? Bagaimana cara meyakinkan diri kita agar kita bisa terhindar dari hubungan yang menggantung? Bagaimana cara menyikapi masalah ini dari sudut pandang filosofi stoikisme? Apakah ada sebuah cara yang pasti berhasil menyelamatkan sebuah kedekatan yang berharga bagi kita? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Untuk catatan, pembahasan ini mengenai orang dekat secara umum. Bisa teman, keluarga, atau pacar. Jadi, bisa Anda sesuaikan sendiri. Apa yang membuat Anda membangun pertemanan dengan seseorang? Apakah karena suatu tujuan tertentu, atau hanya sekedar merasa cocok saja? Sebenarnya, sah-sah saja apabila Anda berteman dengan seseorang karena kecocokan yang alami dan tanpa ada tujuan tertentu. Anda bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang tersebut dengan mudah dan mengalir karena kecocokan Anda dan orang tersebut. Namun,
Anda tidak boleh lupa juga bahwa di dunia ini tidak ada yang permanen. Semuanya berubah, termasuk manusia, terutama manusia. Dan apabila teman Anda berubah dari wataknya yang dulu dan membuat Anda dan orang tersebut mulai kehilangan kecocokan alami yang ada sebelumnya, Anda pun tidak bisa berbuat banyak. Karena alasan yang serupa juga, orang umumnya kehilangan teman ketika beranjak dewasa. Itu semua karena ketika kita beranjak dewasa, orang-orang termasuk kita mulai menempati posisi-posisi yang ditawarkan oleh dunia ini. Di satu sisi, posisi itu akan membuat watak kita tidak berubah dan menjadi lebih baik. Namun, di sisi lain, orang akan berubah sesuai posisi yang ditempati oleh orang itu, dan kadang membuat wataknya menjadi lebih buruk. Masalah itu sendiri muncul karena ketidakcocokan yang lambat laun semakin kentara, bukan karena tanpa alasan. Oleh karena itu, prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa tidak ada hal yang permanen atau tetap sama. Hal itu berlaku untuk manusia, berlaku juga untuk hubungan antar manusia. Kita disarankan untuk menerima sifat kehidupan yang selalu berubah-ubah. Hal itu bisa membantu kita dalam mengelola perasaan dan emosi ketika hubungan dekat kita dengan seseorang rusak. Seorang filsuf stoikisme bernama Seneca pernah mengatakan, sementara kita menunggu kehidupan, kehidupan berlalu. Maksud dari kutipan tersebut adalah ketika kita menunggu sebuah kehidupan yang kita kehendaki, kita juga melewatkan kehidupan lain yang mungkin lebih baik dari itu. Dalam masalah hubungan dekat dengan orang lain seperti tadi, maka ketika kita menunggu atau memaksakan sebuah hubungan yang kita kehendaki, kita juga akan melewatkan hal-hal baik lainnya yang menunggu di depan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa ikhlas ketika ada sebuah indikasi bahwa hubungan dekat sudah tidak bisa dipertahankan, maka Anda juga tidak bisa memaksakan. Ketika teman Anda sudah tidak mendengarkan apa yang Anda katakan, maka hubungan itu secara tersirat sudah berakhir. Ini bukan tentang apa konfliknya atau tentang kesalahpahaman. Itu bukan inti masalahnya. Apabila teman Anda sudah tidak mendengarkan Anda lagi, maka itu berarti kecocokan yang sebelumnya menopang hubungan Anda dengan orang tersebut sudah mulai menghilang dan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan respek antara satu sama lain. Dan
apabila sudah tidak ada kepercayaan dan respect, yang harus dilakukan adalah menjauh. Lalu mungkin Anda bertanya, jadi apakah tidak boleh untuk mencoba memperbaiki hubungan yang rusak? Jawabannya, boleh. Menjadi suatu kebolehan apabila Anda cukup peduli dengan hubungan Anda dan Anda berniat untuk memperbaikinya, walaupun mungkin bukan Anda yang merusaknya. Ketika Anda sudah melakukan yang Anda bisa lakukan, Anda harus memutuskan bahwa usaha Anda membuahkan hasil atau tidak. Apakah teman Anda mengapresiasi Anda dalam mencoba memperbaiki hubungannya? Apabila iya, maka lanjutkan. Apabila tidak, maka tinggalkan. Pahamilah bahwa tidak setiap hubungan bisa diperbaiki. Berusahalah dengan wajar, dan jangan sampai diri Anda terbawa secara berlebihan oleh niat untuk mengubah orang tersebut. Dengan menyikapinya dengan lebih stoik dan mengingat penjelasan di atas, Anda akan merasa lebih ikhlas apabila usaha Anda untuk memperbaiki hubungan tidak membuahkan hasil. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai lika-liku pertemanan, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.